Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-48 dari manual Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Atau supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part ke-48. Setelah melakukan serangan Bird of Heavenly Demons dan menimbulkan ledakan yang dahsyat, ternyata Gordon masih bisa selamat. Meskipun bajunya kini sudah robek dan ia terlihat sangat marah kepada ahli bos. Gordon lalu memaki ahli bos yang sudah berbohong kepadanya tentang kematian Adele dan menyebutnya sebagai petualang keparat. Melihat Gordon yang masih selamat, ternyata hal ini sudah diprediksi oleh ahli bos, yang pada awalnya memang sudah tidak tahu jika dirinya tidak akan menang melawan Gordon dalam satu serangan. Namun hal ini juga tidaklah terlalu buruk karena ia berhasil membuat Gordon masuk fase kedua dan terperangkap dalam jebakannya. Gordon lalu bertanya dengan serius apa alasan ahli bos membunuh muridnya Adele. Meskipun ahli bos menyangkal dan menuduh Yongjun yang membunuhnya, tapi karena Gordon sudah terlalu kesal, alhasil ia sudah tak peduli lagi dan kini benar-benar memutuskan untuk membunuh ahli bos. Kemudian Gordon lalu memanggil partner summon Black Mage Dead Knight miliknya yang bernama Pipi dan ikut dalam pertarungan kali ini. Mendengar pemerintah tuannya, Dead Knight Pipi pun langsung maju ke arah ahli bos dan berniat untuk memotong tangan dan kaki ahli bos dengan pedangnya, seperti yang diperintahkan oleh Gordon. Untungnya refleks ahli bos sangatlah cepat dan dapat menghindari serangan Pipi. Gordon pun menjelaskan jika kekuatan Pipi ini memang sudah setara dengan Edward. Sayangnya, Gordon belum tahu jika bukan hanya dirinya lah yang mempunyai partner combo terbaik. Jadi ahli bos memanggil pedangnya dan mulai memanggil partner tersayangnya. Sementara di sisi lain, Yuri masih berusaha menyelamatkan Mason, yang sayangnya kini Yuri kehabisan mana dan baru bisa menyingkirkan debuffnya. Ia masih kesulitan padahal ia belum selesai dengan magic healingnya. Lalu Tangi pun maju dan bermaksud akan membantu Yuri, karena merasa dia adalah beruang super maha kuasa yang bisa melakukan apapun, termasuk menyerang hingga menyembuhkan seseorang. Namun belum sempat ia selesai bicara, seketika Tangi sudah berteleport ke tempat pertarungan ahli bos dengan Gordon. Yuri pun jadinya sedikit heran karena sepertinya Tangi tadi ingin mengatakan sesuatu. Namun ia harus tetap melanjutkan mantra healingnya kepada Mason yang kini sudah dibantu oleh Yongjun karena ia membawakan potion mana yang baru untuknya. Kembali ke tempat ahli bos, Tangi yang masih kesal karena tuannya memanggil di saat yang tidak tepat, terpaksa menuruti kemauan ahli bos yang ingin ia meladeni Black Mage untuk mengulur waktu. Sedangkan ahli bos sendiri yang akan melawan Dead Knight 1 lawan 1. Pertarungan pun dimulai. Dan Tangi memberikan buff-nya kepada ahli bos yang semakin meningkatkan kemampuan mereka bersama. Selain itu, Tangi juga menjalankan tugasnya untuk mendekati Black Mage Gordon dan menghalanginya agar bisa mengulur waktu untuk si bos. Kocaknya, Tangi malah mengajak Gordon untuk menonton streaming ahli bos yang merupakan musuh bebuyutannya. Tentu saja Gordon menolak dan semakin marah hingga menyerang Tangi. Tangi yang tak ingin basa-basi langsung ikut membalas serangan Gordon dengan mengeluarkan skill tembakan ice miliknya yang setiap hari semakin bertambah kekuatannya. Melihat ini, ahli bos pun bangga kepada Tangi. Dan juga tak mau kalah, ia lalu mulai menyerang dengan dibantu oleh gelang yang ia dapatkan dari membunuh monster-monster tak bernama di pertarungan skenario quest sebelumnya. Otomatis kekuatan semua stat milik ahli bos kini bertambah 30% selama 10 menit. Mereka pun mulai beradu kekuatan dengan pedang masing-masing. Selagi bertarung, ahli bos beranggapan jika saat itu ia sedang memiliki kekuatan yang hebat, maka ia pasti sudah mengalahkan Edward yang dengan sendirinya. Pertarungan pun sangat sengit, termasuk Tangi yang terus menyerang Gordon dengan Fireface Lightning miliknya. Gordon pun mulai panik karena ia takut akan dikalahkan oleh seorang petualang dan seekor beruang.
Ia lalu memanggil tongkat undead miliknya dan mulai merapalkan magic spell untuk membalaskan serangan mereka sekaligus. Namun apa daya, Tangi menghalaunya dengan mengeluarkan skill Howl dan membuat Gordon batal merapal magic spell. Dan karena serangan ini juga Gordon terhempas dengan sangat kuat. Di saat yang sama, Ali Boss pun kini mendapatkan kesempatan yang menyerang karena Dead Knight yang mulai kehilangan momentum karena Gordon batal memberikan buffnya kepadanya. Jadi Ali Boss dan Tangi sama-sama menyerang dan membuat mereka berhasil mengalahkan musuh. Hal ini tentu saja membuat Ali Boss dan Tangi meraih kemenangan mutlak dan kembali mendapatkan kenaikan XP dan penambahan stat karena mengalahkan Gordon. Kemudian pasukan pemberontak yang berisi ratusan pasukan undead dari Gordon kini kehilangan kekuatannya karena Gordon telah kalah. Padahal menurut pemimpin pemberontak tadi, mereka berharap bisa memberikan kerusakan penuh kepada kekaisaran. Namun usaha mereka ternyata gagal dan misi kali ini sepertinya berakhir dengan mudah karena Ali Boss bisa mengalahkan mereka. Karena Gordon telah kalah, maka kekuatan undead pun melemah akibat magic spell milik Gordon telah menghilang dan semua musuh kini tinggal mengambil hadiah mereka masing-masing. Begitupun dengan party Ali Boss, yakni Yuri, Mason, dan juga Yongjun. Kini mereka berkumpul kembali karena sudah menyelesaikan misi. Mereka pun sempat bertanya kemana Ali Boss pergi selama pertempuran. Karena tak mau ketahuan, ialah yang mengalahkan Gordon sendirian. Akhirnya Ali Boss pun berkata jika ia pergi sebentar karena ada urusan. Selanjutnya Ali Boss pun menghadap Kaisar dan melapor jika dirinya berhasil menghentikan serangan susulan dari pemberontak. Melihat hal ini, Kaisar pun memuji Ali Boss dan memberikannya hadiah. Tanpa basa-basi, Hyunwoo pun berkata jika ia menginginkan sebuah kalung. Ternyata ia ingin mengganti kalung sebelumnya, yakni Symbol of the Meadow. Kaisar pun menyetujuinya dan memberikan Hyunwoo kalung yang hanya ada satu-satunya di dunia dan berharap ia bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah menerima hadiah dari Kaisar, Hyunwoo pun dan timnya saling mengucap selamat tinggal dan saling berterima kasih atas kerjasama mereka. Setelah kepergian mereka, Hyunwoo mulai menghitung barang-barang yang ia dapatkan hari ini. Mulai dari milik Gordon yang ia rasa memiliki nilai jual yang tinggi, lalu Dark Spirit Cry yang ia pilih untuk ia simpan. Karena gelang ini mampu meningkatkan damage serangan elemen dan menambahkan semua stat. Dan akhirnya adalah barang pemberian Kaisar yang menurutnya hanya ada satu di dunia. Belum tahu bagaimana isinya, yang jelas mereka berdua sama-sama terkejut akan hadiah Kaisar kali ini. Kemudian kita dibawa ke pertarungan Akademi Ali Boss yang saat ini sang murid keduanya Paman Yun sudah kalah untuk yang ke-72 kalinya. Melihat hal ini, Ali Boss menegaskan jika ia ingin mencapai bronze, maka ia harus mempertajam dasar-dasar pertarungan yang ia miliki. Serta karena skillnya belum mumpuni, jadi Paman Yun mau tidak mau harus terus melakukan latihan tanding seperti ini untuk mendapatkan pengalaman yang banyak. Dan akhirnya ia dapat memberikan damage serangan kepada Ali Boss. Namun sebelum mereka melanjutkan latihan, Paman Yun yang penasaran bertanya kenapa sedari tadi Ali Boss tidak berhenti tersenyum. Ternyata Ali Boss sangat senang karena ia mendapatkan kalung Guardian Spirit of the Dark Arts dari Kaisar yang sangat cocok dengan skill Heavenly Demon Dark Arts yang ia miliki saat ini. Ditambah lagi item dari kalung ini memiliki impact epic yang semakin membuatnya sangat senang. Selain itu, karena hadiah yang menggiurkan, hasil Ali Boss mulai sekarang sudah memutuskan untuk menyelesaikan semua misi dan terus berada di sekitar Kaisar agar ia terus mendapatkan hadiah bagus darinya. Kemudian ia bertanya kepada Paman Yun, kapan ia bisa membuka kelas keduanya? Yang dijawab jika Paman Yun membutuhkan 3 level lagi untuk mencapai level 100. Mendengar hal ini, Ali Boss lalu memutuskan jika Paman Yun akan menyelesaikan stream terakhirnya di hari Senin 2 minggu dari sekarang. Namun Paman Yun merasa hal ini terlalu cepat dari perkiraannya. Tapi ternyata Ali Boss memiliki maksud lain karena putri Paman Yun akan segera dioperasi. Jadi ia harap Paman Yun bisa menemani putrinya nanti dan menyelesaikan streaming ini terlebih dahulu. Tentu saja Paman Yun sangat senang dan terharu dengan kebaikan Ali Boss.
yang sebetulnya memang dialah sponsor anonim dari pengobatan Yuri Paman Yun. Dan sebenarnya juga Paman Yun sudah diberitahu oleh Nike jika Ali Boss lah sponsor tersebut. Kemudian Paman Yun pun berjanji akan menyelesaikan latihan ini tepat waktu dan bisa mencapai bronze dengan arahan dari Ali Boss. Selanjutnya, ketika sampai di rumah, mereka bersyukur karena keadaan Jisoo akan segera membaik dan Paman Yun menunjukkan tekadnya untuk bekerja keras demi putrinya. Namun sahabatnya sempat meragukan kemampuan Paman Yun yang sepertinya mustahil bisa mencapai bronze hanya dengan ambisi saja. Hal ini tentu saja dibantah Yunwo karena ia yakin jika ia bisa membawa Paman Yun ke bronze seperti janjinya. Meskipun sebenarnya Yunwo sendiri masih belum tahu bagaimana cara ia bisa berhasil. Yongchan yang melihat Yunwo selesai mandi seketika memuji badan atletisnya yang semakin terlihat bugar. Yunwo pun mengakui jika dirinya memang melakukan latihan khusus karena tubuh yang bugar diperlukan untuk kelancaran dalam dunia game. Dan sebelum Yunwo pergi, Yongchan berkata jika ia mendapatkan undangan reuni dari teman SMA mereka dan mengajak Yunwo untuk hadir kali ini. Namun Yunwo sepertinya tidak tertarik dan menolak ajakan Yongchan. Tapi saat ini ia mendengar nama Jun Hanbek disebut karena sudah pasti nantinya si Hanbek akan memamerkan kekayaannya. Yunwo pun terpancing dan penuh emosi berkata jika ia akan menghadiri reuni kali ini. Jadi Yunwo meminta Yongchan agar segera memberitahunya kapan tanggal reuni itu nanti. Dan setelahnya mereka pergi ke mall dan singgah sebentar untuk memakan makanan mewah. Oke Manwaners, untuk part ke-48 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manual lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manual seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manual keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.